Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Fatoni mungkin selaku Ketua Pengurus Iya, Koperasi Desa Merah Putih Desa Tunggal Pager. iya, Pak. Perkenalkan Bapak, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang Iya. dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial angkatan 2023. Bapak, kami di sini mau bertanya mengenai tentang Koperasi Desa Merah Putih yang ada Siap, siap. di Desa Tunggal Pager ini. Iya. Mungkin Bapak tahu kan, Presiden kita dan juga bersama Menteri Koperasi telah mengeluarkan program Koperasi Desa Merah Putih ini bagi seluruh desa yang ada di Indonesia. Betul, iya. Mungkin kami nanti ada pertanyaan Bapak mengenai beberapa pertanyaan mengenai Koperasi Desa Merah Putih ini. Iya. Baik Bapak, biar tidak lama-lama saya langsung izin bertanya saja untuk Siap, siap. Koperasi Monggo. Merah Putih ini. Silakan. Mungkin Bapak saya izin bertanya, Koperasi Merah Putih ini kira-kira untuk berdirinya itu kapan Bapak? Mungkin untuk untuk berjalannya di Desa Tunggal Pager ini sendiri kira-kira kapan Bapak mungkin terrealisasikannya? Baik. Saya jawab secara global ya. Iya. Jadi ini, Koperasi Merah Putih ini adalah koperasi yang didirikan oleh pemerintah ya dari Pak Prabowo yang menginginkan bahwasannya perekonomian itu dibangun dari bawah. Supaya apa? Supaya perekonomian di desa itu bisa terangkat. Tujuannya adalah untuk supaya masyarakat itu bisa merasakan kesejahteraan dengan memperoleh barang-barang yang murah dan berkualitas. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, salah satu tujuan dari Koperasi Merah Putih ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Itu, dan yang ketiga juga untuk mengurangi angka pengangguran juga. Nah, seperti itu. Yang keempat, tujuan Koperasi Merah Putih ini adalah untuk memutus rantai pasok. Rantai pasok itu gini maksudnya. Jadi kalau misalkan sampai dulu itu dari perusahaan ke sampean ini kan sudah tangan keberapa, Oh iya. ya kan? Dari perusahaan, kemudian distributor, kemudian sales, kios, toko, baru sampean kan gitu. Sekarang kalau ada Koperasi Merah Putih, nanti bisa kita ambil barang dari pabrik, langsung ditaruh di Koperasi Merah Putih, otomatis harganya kan lebih murah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi yang ditanyakan adalah kapan di Desa Tunggal Pager ini bisa terrealisasi gitu ya. Jadi gini, Koperasi Merah Putih itu didirikan Pak Prabowo itu di Maret tahun 2025. Ini masih sangat baru sekali. Dan ini sudah berdiri 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. 80.000 koperasi loh ya, enggak sedikit itu ya kan, banyak sekali. Dan untuk mendirikan koperasi 80.000 itu nggak mudah ya. Nah, nggak mudah, itu pasti butuh step, butuh waktu ya, butuh tenaga, butuh pikiran dan lain-lain. Kapan kira-kira jalan Koperasi Merah Putihnya? Lah, insya Allah nanti tahun depan di awal tahun. Insya Allah awal tahun itu target pemerintah itu sudah ada yang jalan ya, seperti itu. Insya Allah di awal tahun kita sudah jalan. Mungkin kan ini koperasi ya Pak. Kira-kira unit usaha apa aja yang mungkin nanti kedepannya bisa dimiliki sama Koperasi Desa Merah Putih di Desa Tunggal Pager ini rencananya Pak? Baik, kalau dari Juknis ya, Iya. kan Koperasi Merah Putih ini sudah ada aturannya, ada regulasinya, dan ada undang-undangnya juga. Ada beberapa gerai yang harus dibuka nanti ya, di toko-toko atau di semua Koperasi Merah Putih ada standarnya. Yang pertama itu adalah gerai sembako. Gerai sembako itu ya jual apapun tentang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, kemudian apalagi apapun lah, pokoknya hubungannya dengan sembako. Nanti itu kalau nggak salah nanti itu hampir sama seperti Indomaret. Indomaret, Alfamart itu yang sembako. Jadi itu yang pertama. Yang kedua nanti kita buka agen LPG. Ya, jadi kita ke depan itu bekerja sama dengan BUMN, Patra Niaga dalam hal ini itu nanti akan bekerja sama dengan KDMP untuk mendirikan agen. Jadi kita itu menjadi agen seperti itu untuk didistribusikan ke pengecer-pengecer di wilayah Tunggal Pager. Kemudian yang ketiga itu ada pupuk.
Nah, kalau pupuk ini kita nanti arahnya dengan PT Pupuk Indonesia. Kalau nggak salah itu, saya kurang tahu kalau masalah pupuk ya. Tapi yang jelas nanti ada untuk pertanian karena di cita-citanya Pak Presiden itu kan ada ketahanan pangan tuh. Iya. Nah, ketahanan pangan ini artinya kan untuk pertanian juga, termasuk bagaimana kita swasembada pangan, ya kan. Petani itu bisa makmur, sejahtera, nanti dilewatkan dari Koperasi Merah Putih ini. Yang keempat itu ada apotek. Ya, apotek ini bidang kesehatan juga harus didirikan juga nanti. Itu. Kemudian ada simpan pinjam. Simpan pinjam ini nanti ya kita akan dirikan juga, tapi tidak awal-awal. Karena apa? Karena itu terlalu berisiko. Ya. Untuk simpan pinjamnya belum kita dirikan, tapi nanti di juknis pemerintah itu sudah ada tentang ini, tentang apa namanya simpan pinjam. Oh, iya. Ini simpan pinjam ada. Nah, itu kurang lebih yang nantinya akan didirikan di Desa Tunggal Pager. Oh, satu lagi, Dok, ada yang dari Bulog. Oh, beras itu ya, Pak. Beras. Oke. Kalau dari Bulog itu kan ada beras subsidi dan juga ada beras non subsidi. Kalau yang subsidi itu beras SPAP. Nah, itu namanya beras yang khusus untuk masyarakat, itu yang harganya di bawah standar. Bukan kualitas jelek, bukan, tapi memang harganya harus di bawah itu. Itu beras yang ada subsidinya. Kemudian sama minyak kita. Itu yang nanti diadopsi dari Bulog. Nah, jadi kita kerjasamanya sama Bulog, BUMN-nya Patra Niaga, kemudian untuk yang Bank Himbara itu kita kerjasamanya seperti membuat briling. Ya, kalau di BN itu namanya agen BNI kalau nggak salah ya, seperti itu. Kurang lebih itu, Dok. Kan tadi Bapak mengatakan bahwa untuk pendaftaran anggota koperasi ini bebas dari kalangan manapun ya Pak, entah dari guru, dari ataupun dari pengusaha dan lain sebagainya. Kira-kira ada target atau minimal batasan usianya nggak Pak, kira-kira untuk menjadi anggota koperasi ini? Minimal sudah punya KTP. Minimal Ya, sudah punya KTP. harus punya KTP dulu. Kenapa? Karena syaratnya di dokumen input dokumennya itu harus ada KTP NIK. Itu di form pendaftarannya di sistem kita itu di Simkopdes, sistem informasi koperasi. Nah, itu harus ada menyertakan KTP. Jadi harus ada KTP, minimal punya KTP sudah bisa. Lantas berapa orang dibutuhkan? Targetnya itu kalau bisa semua warga desa itu ikut. Nanti itu diusahakan semua Iya. warga desa Tunggal Pager bisa Kalau bisa ikut semua. berkontribusi ya Bapak Iya. buat koperasi Betul, desa ini. kan tujuannya apa? Gini Iya. kan. Kalau sampean belanjanya di Koperasi Merah Putih, kan nanti ada SHU, sisa hasil usaha di akhir tahun. Nah, otomatis kalau menjadi anggota kan nanti ada dum-duman tuh, ada bagiannya. Nanti ada RAT namanya rapat anggota tahunan itu kan. Nah, setiap RAT itu kan bagi SHU. Jadi sisa hasil usaha badi-badine itu nanti akan dibagi ke anggota. Makanya kalau bisa semua warga itu belinya ya di Koperasi Merah Putih. Nanti supaya Pak SHU akeh bagiannya akeh kan gitu. Jadi kan nggak rugi toh. Sudah dapat barang murah, kemudian dia juga dapat SHU di akhir tahun. Coba sampean beli di Indomaret, dapat nggak? Nggak dapat kan gitu. Nah, makanya itu kalau bisa anggotanya berapa, pokoknya punya KTP ikut aja nggak apa-apa. Berarti Nggak mungkin ada kalau batasan. semisal nih Bapak ada siswa sekolah masih SMA tapi dia udah punya KTP terus daftar menjadi anggota Iya. koperasi itu bisa Boleh, nih Bapak? boleh. Nggak ada batasan. Intinya ada KTP, ya sudah balik berarti. Ya itu loh. Terus mungkin sejauh ini Bapak selama menjadi pengurus koperasi Ya. ada enggak Pak kendala yang sering dialami selama mungkin persiapan untuk membuka Ya. koperasi ini? Untuk kendala kita terutama di SDM ya. Jadi karena seperti yang saya bilang tadi bahwasannya teman-teman pengurus kita itu backgroundnya macam-macam kan. Ada yang PNS ditunjuk sebagai pengurus, ada yang guru, ada yang petani, ada yang pengusaha. Mereka ini punya kerepotan sendiri-sendiri gitu kan. Terus ditunjuk oleh desa untuk mendirikan koperasi. Ayo kamu jadi ini, kamu ketua, kamu sekretaris bendara. Tanpa melihat backgroundnya orang-orang ini. Jadi ketika kita mau rapat, contoh kecil aja ini, ternyata kita ini kendalanya nggak iso teko ya gitu, nggak bisa hadir. Kenapa ya? Karena sama-sama sibuk kan gitu. Jadi kita bisa rapatnya itu kendalanya yaitu tadi kalau malam atau mungkin hari Sabtu atau Minggu gitu baru bisa. Hari liburan Betul, gitu ya, betul. Pak, ya? Jadi
Salah satu kendalanya itu yang pertama. Yang kedua ya otomatis seperti yang saya bilang tadi, masalah modal. Jadi masalah modal ini kan sebenarnya koperasi itu modal utamanya dari apa? Dari anggota sebenarnya. Dari anggota untuk anggota oleh anggota itu koperasi. Nah, karena anggota kita kan belum ada, maka kita juga nggak punya modal. Itu. Yang kedua modal itu bisa didapat dari dana ketiga atau investor. Sekarang saya tanya, kira-kira ada nggak orang yang mau investasi tapi usahanya belum jalan? Ada nggak? Nggak akan ada kan ya? Orang mau investasi itu kalau usahanya udah jalan, ya kan? Misalkan MNC Group, misalkan ya Indomaret Group kan ya sudah jalan kan? Saya investasi di situ ratusan juta mau dia. Kenapa? Oh, sudah jalan, profitnya sudah jelas. Kalau kita kan belum jalan. Mana ada orang mau investasi kan gitu. Yang ketiga dari bank pembiayaan seperti Bank Himbara atau Bank Himpunan Negara seperti BRI Mandiri. Kapan hari ini kan sudah ada aturan bahwasanya setiap koperasi merah putih itu nanti mendapatkan dana 3 miliar dari pemerintah. Nah, ternyata itu tidak jadi ya, tidak jadi. Tidak jadi itu bukan nggak sido total tidak, tapi regulasinya dirubah. Skemanya dirubah, skemanya. Kalau dulu itu kita disuruh ngajuin ke BRI misalkan, nanti kalian nanti koperasi merah putih diberi pinjaman 3M, tapi 3M itu termin, nggak langsung 3M. Nah sekarang setelah PMK 49 itu dibatalkan, akhirnya nggak jadi. Nah, setelah nggak jadi maka kita belum bisa bergerak lagi, jadi masih nunggu regulasi terbaru tentang koperasi merah putih. Itu kendala-kendalanya, terutama di modal. Soalnya juga sempat kan Bapak ada yang mengatakan kalau dana koperasi ini memang biasanya itu ada yang diambil dari dana desa atau dana pembangunan desa gitu Bapak. Ya, ya. Betul. Jadi gini, dana desa itu waktu PMK nomor 49 tahun 2025 itu PMK itu peraturan Menteri Keuangan tahun 2025 nomor 49 itu menyebutkan bahwa koperasi merah putih dipinjami Bank Himbara itu sampai 3M. Nah, terus untuk kembalikannya kan dari usaha koperasi. Nanti ketika koperasi ini tidak bisa mengembalikan, itu nanti akan dipotongkan dana desa. Jadi sebagai insuran atau jaminan saja sebenarnya. Artinya gini, ketika koperasi merah putih gagal bayar, itu nanti yang akan mengcover pembayaran itu adalah DD atau uang desa yang dipotong secara otomatis untuk diangsurkan ke itu. Nah, itu tapi PMK 49 tapi sekarang sudah nggak berlaku. Ya, yang terbaru belum muncul lagi. Itu yang PMK 49. Sekarang belum ada lagi regulasi yang terbaru. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik Bapak, ini kan tadi teman saya sudah menanyakan terkait kapan koperasinya kan Bapak. Nah ini mungkin saya mau menanyakan kepada Bapak itu sebelum Bapak ingin masuk menjadi atau ketua dari koperasi tersebut, mungkin Bapak punya alasan tersendiri mengapa ingin bergabung di situ. Saya nggak ada alasan untuk bergabung sih, karena ditunjuk. Oh alah. Iya. Langsung ditunjuk begitu. Betul, ya Bapak? Iya, saya ditunjuk kebetulan jadi ketua gitu kan. Saya diamanai ketua, saya nggak tahu alasannya apa. Pokoknya saya ditunjuk jadi ketua. Yang nyuruh kan, yang nunjuk kan dari desa, kepala desa. Iya, Nah, iya. saya kan bukan orang pemerintah sebenarnya, orang di luar pemerintah saya. Gitu. Jadi ini ya ditunjuk, bukan keinginan sendiri sebenarnya itu. Iya, iya. Tapi kalau saya sih dasar sekali adalah karena tujuan dari pemerintah ini sangat bagus, sangat mulia ya kan, untuk mensejahterakan masyarakat. Saya semangat gitu loh maksudnya gitu. Iya, betul. Gitu aja. Terus kalau kan tadi Bapak bilang itu Bapak langsung ditunjuk ya, bukan ada mungkin kemauan sendiri. Betul, iya. Terus kalau manfaat yang dirasakan sama Bapak selama menjadi ketua dari pengurus koperasi gimana Bapak? Manfaat. Iya, manfaat untuk saya pribadi berarti iya, ya. Mungkin Kalau manfaatnya saya pribadi, pertama saya dapat ilmunya sih. Iya, Saya dapat ilmunya aja apa? Karena sebelum ini saya belum pernah mengenal namanya koperasi.
Koperasi kalau saya yang setahu saya, kalau ada kata-kata koperasi itu berarti sama dengan utang-utangan, Iya, ya kan? betul betul. Betul nggak ya? Iya betul. Iya, semua orang itu kalau ngomong koperasi ya berarti utang-utangan kan Iya gitu ya. iya. Tapi sejauh ini ternyata tidak ya. Kalau kita dalami ternyata koperasi itu adalah perkumpulan orang terus membentuk usaha gitu loh. Makanya koperasi ini dari anggota oleh anggota dan kembali lagi ke anggota. Iya iya. Seperti itu. Kumpulan orang kemudian membentuk usaha. Nanti kalau usahanya untung dibagi lagi ke orang-orang tadi itu. Iya iya. Jadi manfaatnya saya dapat ilmu banyak sih seperti itu. Iya iya. Itu Nduk. Terus mungkin dari koperasi tersebut ada mungkin ini apa sih namanya Bapak? Ada yang perlu ditingkatkan dari koperasi tersebut? Mungkin dari Bapaknya apa yang ingin ditingkatkan gitu loh Bapak. Maksudnya kayak iya, Programnya. iya. Untuk program di koperasi nanti kayak yang pertama yang jelas adalah peningkatan SDM-nya dulu. Ya, jadi kita bangun dari SDM-nya dulu. Karena kalau kita sendirian nggak mungkin dong. Iya, iya. Pasti kita butuh SDM-nya dulu. Yang kita tingkatkan nanti SDM-nya dulu. Ya, kita ikutkan pelatihan-pelatihan. Setelah nanti pelatihan-pelatihan oke, ya banyak pengurus kita sudah bisa semuanya, kita jalan. Kemudian yang kita kembangkan dulu apa? Ya nanti ya otomatis di gerai-gerai yang telah ditentukan pemerintah itu. Terutama yang kita bidik nanti adalah gerai sembako. Itu nanti yang mungkin yang akan kita jalankan terlebih dahulu. Ya meskipun nggak nyamai seperti Indomaret, Indomaret lah seperti itu. Ya, kayak gitu. Terus kan ini tadi saya sudah sama rekan saya sudah bertanya Pak terkait koperasinya. Mungkin dari Bapaknya langsung sebagai ketuanya mungkin ada harapan ya untuk pembangunan koperasi tersebut. Harapannya seperti apa gitu Bapak? Oke, kalau harapannya mudah-mudahan regulasi untuk koperasi merah putih ini segera terbentuk, dan harapan kedua adalah semoga koperasi merah putih ini segera terlaksana dan berjalan. Amin, amin. Supaya tujuan pemerintah, tujuan Pak Prabowo untuk mensejahterakan masyarakat ini bisa segera terwujud, masyarakat merasa terbantu. Banyak orang miskin yang sekarang miskin nantinya sudah terangkat derajatnya, mungkin banyak yang pengangguran misalkan sekarang nanti penganggurannya berkurang, kemudian mata pencarian mudah, barang-barang murah ya kan, kemudian akhir tahun nanti bisa membagi SHU pada masyarakat seperti itu harapan utamanya seperti itu. Ya baik Bapak. Mungkin itu saja ya pertanyaan dari kita ya Bapak terkait Siap. koperasinya. Mungkin kita langsung tutup saja ya Bapak. Boleh silakan. Ya baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.